sudah semua, Bu Devi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Moklas MPD yang saya hormati, Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SDN Tanjung Barat 09 yang saya hormati, Ibu Devi sebagai saat ini akan menjadi pemimpin diskusi yang menjadi calon guru penggerak pimpinan dari saya sebagai pengajar praktek. Perkenalkan, saya Sri Yuniati dari pengajar praktek angkatan 8 dan saya bertugas di SDN Jagakarsa 04 pagi. Bapak Ibu, terima kasih sudah berkumpul di ruangan ini dalam rangka kita akan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid kita di SD Tanjung Barat 09 di masa yang akan datang. Dan saya selaku moderator akan menyampaikan susunan acara pada pertemuan siang hari ini. Yang pertama, pengantar tujuan dari diskusi pada siang hari ini. Yang kedua, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir, penutup. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa durasi dalam diskusi ini kurang lebih 110 menit. Ya, bukan 110 jam, nanti nggak pulang-pulang. Jadi 110 menit, nanti kita akan berdiskusi bersama dengan susunan acara yang sudah saya sampaikan tadi. Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan ini, CGP yaitu Ibu Devi dan kawan-kawan yang lain, ini telah belajar membuat visi dirinya sebagai seorang pendidik. Dan di sini dalam kesempatan kali ini, hal ini menjadi dasar untuk beliau, menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah. Jadi visi sekolah yang berpihak pada murid nanti akan dianalisis, akan kita bahas, akan kita diskusikan bersama kaitannya dengan visi yang berpihak pada murid. Diskusi hari ini merupakan rangkaian, merupakan bagian dari proses belajar dari Bu Devi selaku CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita dari sekolah ini. Dan cita-cita apa? Ya, yang untuk cita-cita untuk murid yang akan disusun bersama teman-teman guru dan kepala sekolah serta tenaga kependidikan. Hal ini akan dilakukan meskipun menjadi bagian dari proses belajar dari Bu Devi sebagai calon guru penggerak, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi buat visi sekolah tempat Bu Devi ini, yaitu Tanjung Barat 09, yang menjadi tempat bertugas beliau. Sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif. Di sini kita berharap semua, maka ini adalah perwakilan dari warga sekolah ini untuk menjadi satu motor penggerak dalam diskusi ini agar lebih hidup lagi. Kemudian nantinya langkah-langkah yang akan dilakukan Bu Devi nanti yang akan beliau pimpin, ya, yang akan memimpin diskusi adalah Bu Devi. Saya hanya mengantarkan saja dan akan memberi penilaian terhadap jalannya diskusi ini. Jadi Bapak Ibu, silahkan nanti Bu Devi akan memimpin diskusi ini dengan langkah-langkah yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga diskusi ini banyak memberikan manfaat buat Bu Devi, buat
teman-teman semuanya, serta akan ada kebermanfaatan buat para peserta didik atau murid di SDN Tanjung Barat 09. Itu harapan kita semua. Dan untuk lebih efektif ya, karena waktu tidak bisa disingkat, saya tidak pernah memberikan untuk menyingkat waktu karena waktu tidak bisa disingkat. Saya persilahkan Bu Devi untuk memulai memimpin diskusi pada siang hari ini. Kepada Ibu Devi dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SDN Tanjung Barat 09 Bapak Dr. Desmond MPD, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Haji Abdul Karim SPD, rekan-rekan guru yang kami sayangi dan banggakan, beserta juga tenaga pendidikan yang pada hari ini alhamdulillah menyempatkan waktunya di setelah waktu istirahatnya untuk bisa mendukung saya dalam kegiatan program calon guru penggerak ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat dan sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari yang cukup melelahkan ini sebenarnya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman yang sudah memberikan support dan dukungan terkait dengan tugas saya hari ini yang harus saya laksanakan kurang lebih insya Allah sekitar 110 menit atau 2 jam kurang 10 menit. Saya akan mencoba untuk mendampingi teman-teman, rekan-rekan guru semuanya untuk sama-sama kita berdiskusikan tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah yang ada di sekolah kita ini. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini dapat memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Dan sebelum kita mulai, kita membaca dulu doa. Mohon doa dipimpin oleh Bapak Haji Abdul Karim supaya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Mohon Bapak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana laka hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li amri sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi lana dhunubana wa li walidayna warhamna warhamhum kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وجعله سكري. اللهم يا من سلك نسير بريدك لك كثير ويصحيك كل خير ويا مؤمن كل فقير ويا مقيم كل ضعيف ويا مؤمن كل مؤمن. اللهم يا سيدنا تيسير ناصر ولم يحضر بنا من تفسير فأجلنا إليك كثير رب يسر وتعسر. Inna ma'al muslimin yusra wa bisalati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka wa tuqa wa natawabina. Allahumma salimna min adadil dunya akhirah wa fitnatina innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Abdul Karim. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita beranjak ke kegiatan kita pada hari ini, yaitu mendiskusikan tentang visi dan prakarsa perubahan di sekolah kita, yang pertama dalam melakukan kegiatan ada baiknya kita melakukan yang namanya ada kesepakatan bersama supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Silakan, saya sudah menyiapkan post-it di depan Bapak dan Ibu. Monggo ditulis kesepakatan bersama kita di post-it berwarna kuning. Silakan, boleh lebih dari satu. Kalau nggak cukup 1, 2, 3, saya ngasihnya 3. Boleh
yang harus kita lakukan? Apakah ya bebas? Satu posit, satu kesepakatan bersama. Nanti kalau kurang boleh minta sama saya. Iya, kuning saja. Monggo. Oh iya, kesepakatan bersama itu misalnya nih lagi ya, mohon maaf karena ini di era digitalisasi, pasti kalau misalnya kita dalam melakukan kegiatan itu orang tidak terlepas dari gadget. Jadi nah gitu. Jadi kesepakatannya tolong handphone di-silent, bukan dimatikan ya, handphonenya di-silent biar tidak mengganggu kegiatan kita pada kesempatan ini. Itu salah satu kesepakatan bersama kita. Monggo yang lainnya. Sudah mantri? Sudah? Boleh mari dibacakan kesepakatan apa yang mau mantri terapkan pada kegiatan kita pada hari ini. Diskusi kita laksanakan serius sampai santai. Diskusi kita laksanakan serius sampai santai tentu saja ya. Nanti kita udah sama-sama capek ya. Oke, boleh. Semangat semuanya? Semangat. Boleh Bu Tuti? Kayaknya udah di sini ini. Bu Tuti? Sama sih ya, belajar fokus aja. Fokus ya, boleh. Kita diskusi santai, serius, fokus ya. Supaya apa yang inti dari diskusi kita ini bisa memberikan kebermanfaatan. Oke. Bumi? Diselingi ice breaking. Sepertinya Bumi memancing-mancing saya untuk melakukan ice breaking. Oke, nanti kita siap melakukan ice breaking Bumi. Semangat ya. Oke, nanti kalaupun misalnya sudah mulai jenuh, boleh bilang saya untuk melakukan ice breaking. Nanti saya minta tolong Bumi atau Pak Adi untuk melakukan ice breaking. Iya, Bu Ju. Seluruh peserta diskusi mengikuti kegiatan ini dengan baik dan kaya inovasi. Oke, boleh. Berarti nanti akan memunculkan ide-ide brilian nih ya terkait dengan visi dan rasa perubahan kita. Bapak-bapak, efisiensi waktu itu yang dituju. Oke, Bu Ratna. Sama sih kegiatan berjalan sesuai dengan waktunya. Oke, bisa hati sama Bapak ya. Ya Pak Haji. Oke, kita memang dalam melakukan segala sesuatu harus berkolaborasi ya Pak Edi ya. Oke, Pak Adi. Saling menghargai dalam pendapat. Saling menghargai dalam berpendapat sih Pak Edi. Saya ikan sepat ikan gabus. Cakep. Bagus efisiensi waktu ya. Iya boleh ya. Itu kesepakatan bersama kita ya. Ya, kita bungkus bersama guys, sepakat ya. Karena tadi Bu Umi minta ice breaking. Belum. Tadi dulu. Kok nggak masuk ke sini Pak Adi suaranya? Oh iya, harusnya pakai speaker ya? Dari bisa Oh iya, dari aja ya? Iya. Ini ada ice breaking. Jadi gampang sih, ini ice breaking ada kelas 1 harusnya yang melakukan ini. Nanti boleh buat ice breaking kelas 1 besok. Jadi gerakannya berdiri semua nanti ya, tapi saya contohin dulu. 1, kamu perekam saya boleh. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kata gini ya. Iya. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Gimana Pak Andri jawabannya? 8 ditambah 8 sama dengan 16. Jadi gitu ya. Tapi kita pakai musik ya. Berdiri semua ya Kak. saya
kegiatan kita pada hari ini ya. Melalui diskusi, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat kepada murid, karena memang kita dalam membuat visi sekolah itu harus berpihak kepada murid ya. Jadi jangan hanya serta-merta hanya untuk kepentingan sekolah saja, tetapi memang yang kita lakukan adalah keberpihakan kepada murid. Kemudian yang kedua, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita yang murid bergantungkan. Jadi apakah visi tersebut sudah sesuai dengan apa yang diimpikan atau dicita-citakan oleh murid kita? Ya, kemudian yang ketiga, melalui diskusi peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi bermanfaat. Ini masuk ke prakasa perubahannya. Kira di dalam prakasa perubahan nanti ya, program-program apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendukung visi yang sudah kita buat tadi. Seperti itu. Oke, ini ada sedikit puisi karangan dari Insinyur Soekarno. Mungkin ada yang berani untuk membacakan puisi ke depan. Jangan muncul kan, kalau sama murid gak boleh begitu kan ya, harus saya buat gitu. Ada yang mau menjadi relawan atau harus saya juga yang membacakan? Ya, Nggak Sangat bagus. Oke. Ya boleh dari sini. Mulai. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku menenggar lautan Hindia bergelora, pembanding di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jangan angkat. Siapa ya? Ini pada jadi siapa Pak? Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut, jikalau aku mendengarkan burung perkutut bernyanyi di pohon ketiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Ya Pak Andri. Pak Andri. Kayaknya pengen tuh. Jikalau aku hirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Iya. Merdeka. Merdeka. Ya, bagus sekali, boleh tepuk tangan sekali.
Iya, itu dari puisi Aku Melihat Indonesia, karya dari Insinyur Soekarno. Menurut Bapak Ibu, ini biasa kita kalau bisa lagi ngajar karena habis membacakan puisi anak-anak, kita selalu tanya, kira-kira menurut kalian ini puisi ngomongin apa ya? Bercerita tentang apa ya? Ada yang mau berpendapat? Ini puisinya tentang apa sih? Menurut sudut pandang Bapak Ibu, ini puisinya lagi menggambarkan apa atau bercerita tentang apa? Ada yang mau berapa? Apa Freddy? Kekayaan Indonesia. Kekayaan Indonesia. Ada lagi? Ya, kekayaan dan budaya. Kekayaan dan budaya. Nasionalisme. Nasionalisme. Apa ini? cinta tanah air. Cinta tanah air ya. Merdeka mati. Oke, betul sekali ya. Puisi dari Aku Melihat Indonesia tadi menggambarkan tentang cinta tanah air. Tepat sekali Mati ya. Cinta tanah air dan semangat untuk mencapai Indonesia yang lebih baik. Di sini ada cita-cita atau harapan atau impian atau visi yang diharapkan oleh Insinyur Soekarno terhadap kemajuan negara kita Indonesia. Karena apa? Dia dilihat dari keberagaman dan kondisi alam di Indonesia. Tadi kan disebutkan ada banyak burung kan, burung semeru, merpati, berbau dan sebagainya. Kemudian ada berbagai macam lautan. Itu merupakan kekayaan, sumber daya alam yang kita miliki. Dan itu menjadi sebuah kekuatan buat Indonesia untuk mencapai visi atau impian atau harapan menjadi lebih baik, Indonesia menjadi lebih baik. Nah, di situ juga ada aspirasi dan harapan untuk membangun Indonesia yang lebih cerah. Itulah yang diharapkan oleh Soekarno melalui puisi Aku Melihat Indonesia. Sama halnya seperti kita sekolah, ya, kita memiliki sebuah impian, cita-cita, harapan, ya, yang terbentuk melalui visi sekolah, di mana kita melihat potensi-potensi yang ada di dalam sekolah kita, ya, kita jadikan potensi-potensi itu sebagai kekuatan kita untuk bisa mendukung visi kita ke depannya, ya, untuk bisa mendukung visi sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Baik, ini ada video dari ini, sebentar dulu, saya pause dulu karena nggak ada suaranya lagi. Ini video kesukaan saya kalau saya lagi gabut. Kalau saya lagi gabut, saya suka nonton Bernard. Oke, bisa diperhatikan.
Itu tadi video dari Bernard. Ya, oke. Sekarang dari apa yang sudah tadi kita saksikan video Bernard, menurut Bapak dan Ibu, apa saja pembelajaran yang bisa kita ambil dari video tersebut dan kira-kira kaitannya sama visi dari seorang individu itu apa? Ada yang bisa memberikan pendapat? Oh, Pak Adit mau maju? Oh iya. Iya, saya Kenapa di depan, Pak? Kan biar kena. Ya. Ya, saya di sini memberikan pendapat dari video tentang Bernard tadi, di mana di situ ada 3 hal yang saya tangkap. Yang pertama ada cita-cita, ada harapan, dan juga ada perjuangan. Nah, di awal tadi kita lihat si Bernard ini sebetulnya memiliki persiapan yang dia siapkan untuk dia gunakan pada saat dia ingin mendaki puncak gunung tadi. Kemudian saat dia lihat dari kejauhan, di diri dia itu muncul sebuah harapan yang dengan diiringi musik itu menandakan harapan besar yang ingin dia capai dengan persiapan yang matang. Kemudian seiring berjalannya waktu, saat dia mendaki, dia memiliki kendala, ya, dengan dikaitkan juga dengan kehidupan kita ini bahwa pasti namanya hidup itu pasti selalu ada kendala, ada masalah. Nah, tapi dengan masalah tersebut dia tidak menyerah. Ternyata setelah peralatan dia jatuh, dia masih bisa bertahan dengan alat pertahanan yang dimiliki dirinya sendiri, yang Masya Allahnya itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa bagian anggota tubuhnya. Dan di sini juga kita patut banyak bersyukur di tayangan tadi bahwa sebetulnya kita tanpa alat pun dengan tubuh yang kita miliki, dengan pikiran yang kita miliki diberikan oleh Allah, insya Allah kita dapat menangani masalah. Asalkan kita tetap ikhtiar, tetap tenang, tetap tawadu. Dan di sana si Bernard ini saat menyadari kemampuannya agak sedikit pamer gitu ya, agak sedikit sombong. Akhirnya sempat terpleset sekali karena saking girangnya dia loncat-loncat dengan kukunya yang tajam untuk meraih puncak. Kemudian pada saat di puncak dia juga ada kekurangan perhitungan, kekurangan telitian sehingga mengakibatkan terpleset dan terjatuh dan bahkan menghancurkan puncak tersebut. Nah, di sini menandakan bahwa seorang individu itu harus berjalan dengan perhitungan juga, walaupun akhirnya nanti manusia hanya berusaha bahwa hasil itu yang menentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita terus melihat bagaimana kedepannya sebagai seorang individu itu untuk bisa menjadi individu yang baik, individu yang tidak merugikan orang lain, individu yang bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Jadi ini kaitannya dengan visi seorang individu menurut saya sangat bagus untuk bisa diterapkan di dalam pekerjaan atau institusi sekolah masing-masing. Seperti itu kurang lebih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Adit, luar biasa. Ini dibumbui dengan sedikit ceramah ya, seperti biasa Pak Adit ada beberapa ceramahnya, benar sekali ya. Dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Adit bahwa memang kita ini manusia sebenarnya kita punya kemampuan, tapi belum kita sadari. Ya, kemampuan itu adalah merupakan aset kita sebenarnya paling berharga untuk mencapai harapan, impian, cita-cita, untuk mencapai visi kita ke depannya ya. Tanpa kita sadari sebenarnya kita punya itu, cuman belum tergali saja. Nah, tugas kita sebagai guru itu adalah menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri siswa tadi, supaya si aset kita yang berharga, siswa ini adalah aset ya Bapak Ibu. Jadi siswa ini adalah aset karena mereka memiliki potensi-potensi keunikan-keunikan sendiri yang itu bisa mendukung tercapaian visi sekolah yang kita harapkan.
Oh, cukup? Ya, yang Iya, Pak. perlu ada, kalau ada tantangan harus membutuhkan kreativitas dan inovasi. Seperti tadi digambarkan, alatnya terjatuh sehingga dia menggunakan inovasinya ya, dengan menggunakan bukunya, dengan cara meloncat dan sebagainya. Kita pun sama dalam menjalankan tugas harus kreativitas kita tampilkan untuk mencapai tujuan. Semangat ya dengan kata Bapak Kepala Sekolah bahwa kelas benar memang kita butuh dengan kreativitas ya untuk mendukung apa yang kita harapkan. Tanpa ada kreativitas rasanya kok nihil begitu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang di depan Bapak dan Ibu Guru ada kertas yang sudah saya bagikan sebelumnya. Di situ ada kalimat rumpang yang belum diisi dan ini adalah sebuah pernyataan ya, bukan pertanyaan, tapi pernyataan yang masih belum lengkap. Nah, tugas kita di sini adalah melengkapi ya, untuk menyempurnakan si pernyataan ini menjadi pernyataan yang memiliki nilai ya, yang memiliki pada akhirnya nanti akan mengarahkan kita kepada tujuan yang kita harapkan ya. Nah, di sini ada pernyataan yang belum belum lengkap. Kita memimpikan murid-murid yang kira-kira Bapak dan Ibu ini memimpikan murid-murid yang bagaimana sih? Nah, ini bisa dipahami ya. Kemudian kita percaya bahwa murid kita ini adalah apa, sosoknya seperti apa, atau anaknya seperti apa, atau mereka pribadi yang seperti apa. Nah, bisa dituliskan. Kemudian di sekolah kita mengutamakan, ini di sekolah kita bisa mengutamakan apa nih? Peran kita sebagai seorang guru kah? Atau bagaimana, terserah Bapak Ibu. Ya. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa, ini dilihat dari kesadaran dari murid kita. Kira-kira di sekolah kita tuh mereka sudah sadar betul terhadap apa ya? Terus kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk, kita yakin warga sekolah, kita sebagai warga sekolah meyakini di sekolah kita untuk apa? Ya. Oke. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa saya dan guru lain di sekolah saya ya paham bahwa silakan saya berikan waktu untuk menuliskan melengkapi pernyataan tersebut.
Baik, Bapak Ibu sudah semuanya? Oh, masih ada yang nulis. Kita tunggu sebentar lagi. Ya, sudah ya. Baik, untuk pernyataan pertama, kita memberikan murid-murid yang ada yang mau memberikan pendapat, ya boleh berhenti. Kita memberikan murid-murid yang jujur, terampil, kreatif, inovatif, bernalar, kritis, berkarakter, beriman dan bertakwa, tanggung jawab, berbudi pekerti dalam perilaku. Masya Allah, luar biasa sekali. Apa ya? Amin ya, keren banget Bu Tuti. Jujur, berani, terampil, apa tadi itu? Bernalar, kritis, semuanya ada di dalam profil pelajar Pancasila ya. Oh, iya. Oke, keren. Ada lagi yang mau menambahkan? Iya, boleh berkata. Yang pertama pastinya harus beriman dan bertakwa, karena sesungguhnya kita manusia ini diciptakan oleh Allah. Jadi kalau kita nggak punya iman dan punya takwa, pasti hidup kita nggak akan berjalan dengan lurus. Betul sekali. Terus memiliki karakter yang baik, terus berakhlakul karimah. Masya Allah, keren banget ya. Boleh bertepuk tangan buat Bu Tuti dan Bu Ratna. Oke, betul sekali. Untuk pernyataan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah ada yang mau memberikan masukan, ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Oke, Pak Adi sudah segera aja nih, pengen banget. Ini, ya boleh Pak Adi. Oh, Pak Adi. Ya, Kita selalu percaya bahwa kita yang saat ini kita didik adalah masa depan bangsa kita. Masa depan. Jadi kita sebetulnya saat ini sedang mendidik akan menjadi apa mereka nanti gitu ya. Sebenarnya yang kita didik ini saat ini ternyata mereka adalah calon-calon presiden, calon-calon pemimpin bangsa kita. Kan siapa yang tahu? Jelas saat ini kita berusaha untuk membuktikan itu. Betul sekali. Kita nggak pernah tahu nasib anak-anak ke depannya seperti apa ya. Yang kita pikir saat ini kayaknya anaknya dalam tanda kutip agak berlebih perhatiannya ya, bentuk perhatian kita terhadap mereka. Ternyata di kemudian hari mereka adalah orang-orang calon sukses ya. Oke, kita nggak pernah tahu. Betul. Ada lagi pendapat yang lain? Ada lagi pendapat lain? Ya Pak. Percaya bahwa murid adalah asas sekolah untuk menjadikan sekolah Menjadi sekolah yang berprestasi. Betul sekali. Wah, benar sekali. Percaya bahwa murid adalah aset seperti yang tadi sudah saya katakan ya. Kita itu punya aset di sekolah untuk mencapai visi kita ke depannya. Aset kita apa? Aset kita salah satunya adalah murid. Guru itu adalah aset kita ya, dengan kemampuan, kompetensi yang dimilikinya ya. Karena guru-guru zaman now ini sudah pintar-pintar semuanya, masuk IT-nya juga ya. Makanya banyak guru-guru yang kreatif, inovatif ya. Itu adalah salah satu dari aset yang dimiliki sekolah. Selain daripada lingkungan yang ada di sekeliling sekolah ini adalah merupakan aset juga. Oke, lanjut di pernyataan kedua. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Siapa yang berpendapat? Bawa nih. Di sekolah kita mengutamakan Di sekolah kita ini mengutamakan kejujuran memang. Karena kejujuran itu yang paling utama. Tanpa kejujuran manusia tidak akan berkembang kebaikannya. Itu. Oke, boleh. Betul tangan dua tadi. Oh, boleh Pak Mas Edi mau. Ya. Kalau kita mengutamakan, saya sebagai tenik ya, saya mengutamakan pelayanan prima, transparan, adil tanpa pengecualian. Betul sekali.
guru ini adalah pelayan masyarakat juga. Kita melayani siapa? Murid di sekolah kita, ya. Tadi juga melayani masyarakat ya. Banyak pelayanan yang sudah diberikan oleh Pak Yudi selaku teknik ya. Apa yang melayani Pak Yudi? KJP, apa lagi? PPDB, iya, dan lain sebagainya. Keren banget, betul sekali pelayanan itu diutamakan. Oke, lanjut. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa siapa yang berapa? Oh, Pak Haji, udah disadarin aja Pak Haji. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa nomor 4 Baik. Ya mungkin siswa sadar betul kalau di sekolah itu adalah tempatnya dia menimba ilmu yang dibimbing oleh bapak dan ibu gurunya agar pribadinya menjadi orang-orang yang berilmu pengetahuan dan tampil bertakwa dan berakhlak mulia gitu. Sehingga di masa depannya dia menjadi orang yang berguna bagi dirinya dan masyarakat. Amin. Cakep Pak Haji, benar sekali ya. Oke, kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk ini belum ada suaranya Bu Jumani kan mau ngomong kan Bu Jumani. Oh lagi nulis. Alasan aja Bu Jumani. Oh Bumi, ayo Bumi. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk untuk mencapai tujuan bersama, terutama untuk tujuan kita yaitu tujuan utama menjadi sekolah adiwiyata mandiri. Ya, cakep. Itu salah satu misi kita ya. Biar lolos ya. Lumayan soalnya. Oke bagus. Oke, terima kasih Bumi. Ada lagi mau menambahkan? Oke, Bumi silakan. Sejalan dengan pendapat Bumi tadi kita harus straight to the point. Oke, Berfokus pada tujuan seperti tadi Bernard yang walaupun apapun rintangannya tujuannya mau mencapai puncak gunung es, itulah gimana pun caranya dia harus sampai. Oke, cakep ya. Sepakat Bu ya. Oke. Oh, Bu Rata mau nambahin? Oh enggak. Mungkin pertanyaan selanjutnya mau ditambahin sama Bu Tuti atau Bu Ratna. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa murid kita memiliki potensi dan kemampuan yang dapat kita kembangkan. Betul. Untuk mencapai apa yang mereka cita-cita. Betul sekali. Keren. Memang kita paham ya bahwa anak-anak ini ya murid-murid sekolah kita ini unik ya. Unik mereka dengan berbagai macam jenis kemampuan yang mereka miliki, potensi yang mereka miliki, itulah yang wajib kita gali sebagai guru ya. Oke, ada lagi yang menambahkan? Sudah cukup, oke. Gimana dicatat? Ya, baiklah Bu, Bapak Ibu guru. Nah, sekarang kita tadi sudah dari kalimat penumpang yang sudah kita coba lengkapi bersama ya, kita bisa ambil kesimpulan bahwa di dalam ternyata di sekolah kita ini kita memiliki ya sebuah mimpi, impian, cita-cita, harapan, dan itu nantinya bisa dituangkan dalam isi sekolah dan kita bisa bisa mencapai visi tersebut karena kita yakin kita memiliki aset-aset di dalamnya. Aset-aset kita itu apa saja? Yaitu apa? Ada murid itu adalah aset kita, kemudian guru-guru, kemudian lingkungan yang di sekolah kita itu adalah merupakan aset, selain juga sarana dan prasarana yang kita miliki ya, itu aset-aset yang harus kita manfaatkan untuk mencapai visi kita ke depannya. Sekarang dari tadi ngomongin visi, tahu nggak sih visi itu apa? Ayo, visi itu apa? Tujuan. Apa lagi? Visi, tujuan, benar. Apa lagi? Cita-cita. Apa lagi?
situ cita-cita, tujuan, harapan, mimpi, impian ya. Betul sekali. Dan ini visi dari pendidikan Indonesia. Ya, saya baca dulu. Visi dari pendidikan Indonesia adalah memajukan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, mandiri, berwawasan dan bergaul dengan global. Dan visi kita di sekolah harusnya mengacu kepada visi pendidikan Indonesia ini. Sekarang kita lihat bersama ini. Oh ya, sebelum kita lihat visi, ada sedikit lagu ini. Berhubung saya suka agak mengubah sedikit lagu orang, jadi saya mengubah sedikit dari lagu ini. Lagunya lagu becak. Saya ingin tamasya, lagu becak. Oh ya, saya mau tamasya gitu. Nah, jadi lagi dikit ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tahu lagunya? Bisa kami ikutin sama-sama. Ini bagian dari ice breaking kita, nyanyi sama-sama ya. Coba nyanyi, keluarkan suara merdu Bapak Ibu semuanya. Siap? Lagunya? Ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini adalah cita-cita dari profil pelajar Pancasila yang mau lagi digadang-gadangkan melalui kurikulum Merdeka. Dan visi kita selayaknya visi kita di sekolah seharusnya juga seirama, sejalan dengan pembentukan dari profil pelajar Pancasila ini. Sekarang kita perhatikan, ini adalah visi kita. Terwujudnya peserta didik yang berkarakter, beriman, serta berwawasan lingkungan hidup. Ya, ini adalah visi kita. Kemudian indikator dari visi ini adalah atau namanya adalah misi. Apa yang kita lakukan? Yaitu memberikan dasar-dasar keimanan melalui bimbingan dan kegiatan keagamaan, mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dan mengimplementasikan kebiasaan, serta membangun dan mengembangkan komitmen cinta kehidupan alam dan lingkungan hidup. Sekarang saya bertanya pada Bapak dan Ibu guru, menurut Bapak dan Ibu guru, kira-kira apakah visi yang sudah kita buat di sekolah kita ini sudah memberikan keberpihakan kepada siswa atau guru dari visi tersebut? Terwujudnya peserta didik yang berkarakter, beriman, serta berwawasan hidup. Apakah sudah sesuai dengan cita-cita atau impian-impian yang memang dibutuhkan oleh siswa-siswi kita? Ya, kalaupun sudah ataupun kalaupun ada yang mau ditambahkan, kira-kira apa? Ada yang mau berpendapat? Mungkin di visinya dari terwujudnya peserta didik yang berkarakter, beriman, serta berwawasan lingkungan hidup, ada bagian yang mau diubah sedikit sih. Kalau dari saya mungkin berimannya posisinya di depan, karena itu juga mengadopsi dari simbol visi negara kita, Pancasila. Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi kita harus beriman dulu. Menurut saya pribadi baiknya seperti itu. Oke, udah tadi posisinya yang dirubah ya. Jadi berimannya ada di depan. Oke, boleh. Secara isi sudah mencerminkan sudah ini kepada murid atau belum? Sudah. Jadi cukup hanya berkarakter, beriman dan berwawasan lingkungan saja itu sudah cukup. Tidak ada tambahan. Oh, sudah ada. Oh, ada tambahan Pak. Monggo Pak. Itu bisa ditambah. Kita misalnya
terwujudnya badan ini yang beriman, yang berkarakter, sehat jasmani dan rohani, serta berwawasan lingkungan. Jadi sehat itu perlu. Sehatnya ini ya harus sehat jasmani dan rohani sesuai yang ada di sekolah kita kan ada kemas, ada olahraga. Nanti tujuannya kan olahraga itu mencapai nih. Contoh yang ada dijabarkan dalam ekskul ya, sila dan sebagainya, dan sana nanti di tujuan. Baik, oke. Jadi ada penambahan sehat jasmani dan rohani. Wujud sudah ditambahkan. Oke. Ada lagi mungkin yang mau berpendapat? Pak Andri? Biasa Pak Andri punya ide berlian. Ini klinik jiwa aja. Ada lagi? Pak Haji kayaknya mau menambahkan. Saya kira bagus, tapi ini bentuk gerak mulianya belum masuk ya. Akhlak mulia, iya. Kalau ditambahkan dengan akhlak mulia, sudah. Sebenarnya kalau dari Pancasila itu kan ya sudah ada dari Mahasiswa usia yang beragam. Tapi kalau akhlak mulia itu anak biasanya kan begitu masuk bersalaman, kemudian berkata-kata yang baik, menghormati guru, menghormati sama teman juga. Itu membuat karakter juga sebenarnya. Tapi kata agama ya itu akhlak. Iya. Segitu aja barangkali. Baik, menurut Pak Haji ditambahkan dengan berakhlak mulia, ya. Baik, ada lagi yang mau ditambahkan? Kalau boleh, Andri, kira bicara juga. Mungkin kalau sedikit tambah dari saya, berimannya sebaiknya di depan dari yang pertama kan. Sudah. Terus tambah pertama yang cerdas, kreatif, masa global, ya, jadi ditambahin tadi kata Pak bertambah berakhlak mulia gitu ya, itu terus selanjutnya berkarakter, cerdas, kreatif, berwawasan global, berwawasan lingkungan. Berarti kalau ditambahkan itu indikator dari visi itu apa Pak? Tadi ditambah apa? Cerdas, kreatif, berwawasan global. Jadi kira-kira indikator yang bisa kita tambahkan cara kita untuk membuat anak itu bisa kreatif, cerdas. Ya kita menginginkan ya mengimplementasikan profil budget Indonesia ini kali. Masuk 3.2. Ya. Ya bisa juga di tujuan nanti memanfaatkan ruang NBK itu kalau yang nyambungnya dari Andri dari wawasan global. Kalau ada tambahan dengan wawasan global nanti di tujuan kan, yaitu kan memanfaatkan ya atau memberikan edukasi di bidang IT, terus memanfaatkan ruang NBK. Ya, karena ini kan ada ruang itu sudah ya perpustakaan digital lain dan sebagainya. Yang tadi yang kerohanian nanti ada pendidikan kalau jasmani tentang olahragaan ya, termasuk mengikutkan lomba-lomba baik U2SM maupun melalui jenis lain. Ini mencapai tujuan. Terus kalau yang kerohaniannya pendidikan agama, pembiasan berdasarkan kebaikan, yang beramal, yang hukum dan sebagainya. Termasuk juga tadi jadi misinya. Siap, terima kasih Bapak. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini aset yang kiri dari data SDN yang baru masuk 9. Mungkin siswanya sekarang berapa Mas ini? 700 berapa? Oh, 51 ya. Saya lupa menanyakan 751 ini. Baik, kita masuk dari tadi sudah kita paparkan visi
sikap dan perilaku yang mencerminkan visi kira-kira menurut Bapak dan Ibu guru murid sikap dan perilaku yang mencerminkan visi itu untuk murid itu harus yang seperti apa, guru itu yang seperti apa, kepala sekolah harus bagaimana, orang tua juga harus bagaimana. Ini sedikit gambaran terkait sikap dan perilaku yang mencerminkan visi yang tadi sudah kita bahas ya. Misalnya murid sopan santun, tentunya kita mau menginginkan murid yang bisa memiliki sifat sopan santun ya. Kemudian gurunya tentunya akan ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Kepala sekolah tentunya mendukung pengembangan kompetensi guru. Orang tua mendampingi anak belajar di rumah. Itu salah satu dari sikap atau perilaku yang bisa mendukung dari visi yang ingin kita capai tadi. Begitu kira-kira menurut Bapak dan Ibu. Di situ kan ada post-it warna biru, boleh dituliskan untuk murid kira-kira sikap dan perilaku yang seperti apa yang mencerminkan visi. Kemudian guru, post-itnya beda-beda. Murid yang warna kuning, guru yang warna biru, terus kepala sekolah yang warna pink boleh nih. Saya nggak mau. Kepala sekolah gimana loh? Ada burungnya. Kita pasti aja. Untuk yang mendatang. Murid warna kuning, guru warna biru, kepala sekolah warna pink, orang tua warna Guru harus dermawan. kelas. Monggo dituliskan. Agar kita mengharapkan sikap dan perilaku murid yang seperti apa yang bisa mencerminkan visi kita, guru yang seperti apa yang bisa mencerminkan visi kita, yang bisa mendukung guru atau kepala sekolah yang bagaimana yang bisa mendukung mencerminkan visi kita, orang tua seperti apa yang bisa dilakukan orang tua, seperti apa yang bisa mendukung atau mencerminkan visi kita. Guru biru, pink kepala sekolah. Boleh yang sudah nanti di sini boleh. Di sebelah sini mulai dari murid, guru, kepala sekolah, orang tua. Guru itu biru. Iya, Bapak. Guru biru, murid kuning, guru biru, kepala sekolah pink, orang tua hijau.
Murid yang kuning, gizi murid, guru, kepala sekolah, apa? Ini murid ya. Enggak, di samping. Nah, kalau bisa angkat di sini bisa ya. Ya, sambil nunggu Bapak ya, kita bacakan. Oke, mulai dari murid dulu. Sikap dan perilaku yang mencerminkan visi dari murid yang kita harapkan adalah happy ketika belajar. Ya, kita maunya juga seperti itu ya. Jadi anak-anak tuh pada saat belajar ya tetap happy, senang. Apalagi dengan kita, ya. Kita harus memberikan pelayanan terbaik untuk murid yang kita kali ini. Oke, kemudian murid berakhlak, beradab, disiplin, jujur. Oke, murid jujur dan bertanggung jawab. Betul sekali. Murid harus memiliki sikap dan perilaku yang takut akan Tuhan sehingga memiliki iman dan takwa yang jujur. Mantap. Murid punya adab yang baik, peduli lingkungan, lihat sampah, ambil. Betul. Ini sebagai salah satu pencerminan dari program kita ya. Bisa lihat sampah, ambil, langsung buang. Kemudian taat dan patuh terhadap guru dan berperilaku sopan santun. Saling menyayangi, dikurang ini. Saling menyayangi sesama teman dan mencintai lingkungan. Apa nih? Mencintai serta beragama. Ya, semangat ini kembali. Ya. Oh, semangat punya cita-cita, harapan mengikuti kegiatan sekolah, ekskul, ya dan lain-lain. Oke, ini untuk contoh sikap perilaku yang mencerminkan visi dari murid. Kemudian ini dari guru, membuat lingkungan belajar dan lingkungan kerja yang nyaman. Ya, kita sebagai guru biar kita bekerja dengan nyaman, kita juga harus mampu menumbuhkan lingkungan kerja yang nyaman. Berarti harus bersumber dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita mau nyaman, ya dari diri kita sendiri. Jangan kita mengharapkan orang lain yang bisa membuat kita nyaman, tapi coba menyamankan diri kita sendiri dulu. Kemudian bertanggung jawab, peduli, teladan yang baik. Betul sekali. Kita sebagai guru adalah menjadi teladan yang baik bagi siswa, berikan contoh yang baik untuk mereka. Kemudian guru menjadi teladan
harus memiliki sikap dan perilaku yang bertanggung jawab akan tugasnya sebagai pendidik untuk mendidik dan membangun ini peserta didik mampu berkolaborasi. Sip, betul sekali. Bukan cuma kita yang harus berkolaborasi, tapi kita juga menuntut siswa murid untuk bisa sama-sama berkolaborasi, ya. Kemudian guru bisa bekerja sama, tidak berkelompok-kelompok, saling menghargai, sepakat, ya. Oke, peduli terhadap siswa, teman sejawat dan lingkungan, sepakat juga. Kreatif, guru kreatif, inovatif dalam mendidik serta memahami kondisi murid, betul sekali. Jadi pada saat mengajar kita kondisikan dulu murid kita, ya. Jangan sampai selain mengkondisikan murid, kita juga kondisikan diri kita juga, ya. Jangan sampai ada masalah di luar kita bawa ke depan murid kita, ya. Kemudian mau mengembangkan diri, punya berkualitas, oke, bisa berkolaborasi, ya, kreatif antar sesama guru, oke, ya. Oke, dia guru yang kreatif, ya, kreatif, terus bisa mau mengembangkan diri. Nah, ini dia nih. Ini sedikit cerita juga. Ini kenapa saya mengikuti CGP ini adalah karena ada keinginan dalam diri sendiri untuk bisa mengembangkan diri. Mudah-mudahan teman-teman di sini nanti bisa juga mengikuti CGP di angkatan berikutnya, ya, biar jangan cuma ada sama saya aja sendiri di sini, ya. Kemudian teman-teman yang lain juga ikut. Oke, lanjut. Visioner, kaya inovasi. Ini tadi kepala sekolah, ya. Kepala sekolah yang kita harapkan visioner, kaya inovasi, kemudian pengayom dan selalu membersamai guru dan siswa. Terus sekali. Kepala sekolah menjadi panutan dan bersikap tegas. Kalau bapak kita tegas sekali, ya. Kemudian kepala sekolah mengayomi seluruh warga sekolah, membimbing dan mendukung profesi guru. Ya, mantap, ya. Alhamdulillah, Pak Bupras sangat mendukung apapun yang kita lakukan terkait dengan pengembangan potensi diri kita. Kemudian Kepsek menjadi teladan. Kepala sekolah harus memiliki sikap yang dapat melayani seluruh warga sekolah sebagai panutan yang baik. Kepala sekolah menginisiasi program pendukung guru. Apa nih? Ini apa sih? Ya, baiklah. Kemudian memotivasi guru untuk bekerja dari segala hal. Oke. Dan terakhir adalah orang tua kooperatif, betul. Menghargai guru, betul. Orang tua mendukung program sekolah, ini wajib, ya. Kemudian memberi motivasi serta perhatian pada menghargai dan percaya pada guru. Orang tua harus memiliki sikap dan perilaku yang selalu mendukung program sekolah. Kemudian orang tua madrasah pertama bagi anak, betul sekali. Orang tua dermawan support setiap kegiatan sekolah. Ini penting sekali buat kita juga, kan. Oke, kemudian orang tua membantu mengontrol dan mengawasi murid dalam belajar dan evaluasi di rumah, serta mendukung semua kegiatan sekolah, mendukung program sekolah, mendorong putra-putrinya untuk maju, kerjasama dengan guru sekolah dan komunitas. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk semua yang dipertemukan. Baik, Bapak dan Ibu guru, sampaikan kita kepada program prakarsa perubahan sekolah dari apa yang sudah kita diskusikan tadi, revisi dan misi. Mengenai visi dan saat ini kita tadi sudah sedikit memberikan perubahan dan penambahan dari visi sekolah yang nantinya akan kita capai, ya. Ada pun program ini, ada program prakarsa sekolah yang sudah terkait dengan visi yang sudah pernah kita jalankan, ya, sudah di sekolah kita. Dan saya merangkum ada beberapa di sini. Ada program LISA, ya, lihat sampah langsung ambil. Kemudian ada program beca peduli sampah, ini yang menjadi ikon kita juga, beca. Jadi keliling mengambil sampah-sampah yang ada di
lingkungan sekolah kita Sampadaun Jati. Kemudian ada Germas, ini masuk tadi ke program yang ditambahkan oleh Bapak Mungkas ya, tentang kesehatan jasmani ya dan rohani. Kemudian Bintak ini bina iman dan takwa yang dilakukan oleh sekolah kita yang sudah berjalan setiap hari Jumat. Dan sekarang silakan Bapak dan Ibu menyampaikan kembali kira-kira karsa perubahan apa yang kita inginkan di sekolah kita terkait dengan visi yang tadi sudah coba kita diskusikan. Kira-kira tadi kan kita sudah mengangkat visi tentang murid ya, terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, berkarakter, berwawasan lingkungan, cerdas, kreatif, inovatif. Nah, kira-kira prakarsa perubahan apa atau program apa sih yang bisa kita lakukan terkait untuk pencapaian visi kita tersebut? Kayak tadi contohnya, tadi di wawasan lingkungan itu sudah ada program LISA, ya, itu terkait wawasan lingkungan, ya, program LISA. Kemudian beriman, tadi ada program Bintak. Ataukah mau ditambahkan? Silakan Bapak dan Ibu boleh tulis di poster aja, masih ada yang kosong kan? Oke. Yang belum dimasukkan. Apa Pak? Yang sudah berjalan di tengah jalan ini. Contohnya yaitu sudut kreativitas permainan tradisional. Iya. Itu kan termasuk di dalam visi misi kita juga pembentukan karakter, karena dengan permainan tradisional syarat dengan filosofi motivasi dari anak-anak itu sendiri. Contoh ekran membiasakan kerjasama saat belum bisa kan, terus melatih kekompakan. Contoh bagi yang berburu, kalau nggak kompak ya kemana-mana kan gitu. Ya. Terus yaitu melatih strategi. Contoh main coba itu strategi. Ulur tangga juga strategi. Kalau enggak orang terus itu tentang kebaikan dan keburukan kan itu. Itu dari pemain sportnya kan sudah ada. Terus lorong literasi, termasuk destinasi literasi tembok harus berbicara. Nah itu nanti dan kemajuan juga, yaitu tentang literasi kan gitu ya. Untuk kedepannya yang belum masuk juga yaitu apa itu namanya perpustakaan digital, nanti itu ke depan ya, digital, termasuk saung-saung edukasi. Ada banyak itu yang kita buat, itu bisa masukkan. Dan masih ada lagi yaitu zoo mini zoo, itu kan untuk perkenalan. Walaupun tadi Bu Asti itu ada bukan kunjungan di mini zoo, main kereta-keretaan lewat mini zoo gitu, karena seharusnya dikenalkan 5 orang, 4 orang di spot-spot hewan-hewan. Tapi saya nggak kalah karena pasti nggak nyampe itu satu kelompok dulu itu berapa orang yang mengunjungi kura-kura, terus ayam Bangkok, ayam Cemani, terus yang burung-burung macam-macam lagi. Ada videonya dan ada foto dari saya. Kalau ini kan nggak nyampe juga kan, artinya MPLS-nya yang tadi berjalan dengan baik. Kalau hanya muter kan hanya sekilas mini zoo, bukan edukasi. Edukasinya melihat, menghitung. Kan nggak boleh kalistur, tapi bisa menghitung sendiri. Oh, kurang-kurangnya ada 3, burung darahnya ada 10, kan dia hitung dengan sendiri alami. Kan gitu. Terima kasih Bapak, betul sekali ya. Ada beberapa sebenarnya program yang belum sempat saya sebutkan di dalam ya. Tadi saya bilang saya sampaikan memang hanya beberapa yang saya sebutkan di sini. Jadi ini hanya untuk pemalik Bapak dan Ibu guru untuk membuat program ke depannya Pak. Jadi tadi sebagai contoh LISA itu masuk ke visi yang wawasan lingkungan, Bintak itu masuk yang ke visi yang beriman gitu.
Dan di sini Bapak dan Ibu mungkin punya ide kreatif sendiri untuk memprakarsai perubahan sekolah kita terkait dengan pewujudan visi kita ke depannya. Kira-kira program apa sih yang mau kita tampilkan ke depannya? Misalnya mau apa nih? Guru kelas 1 mau bikin program apa nih? Misalnya buat penambah kreativitas anaknya, atau guru kelas 4 biar anaknya lebih inovatif mau bikin program apa gitu, seperti itu ya. Boleh dituliskan di dalam post-it. Terakhir juga mungkin penambahan tentang wawasan lingkungan, menambahin lagi. Sudah ada program LISA, sudah ada program Beca Peduli Sampah, mau nambahin program apa lagi? Kita juga ada program Jumantik ya, Jumat. Apa namanya Jumantik? Jumat. Apa lupa jadinya? Oh iya. Jumantik ya. Iya Jumat. Oke, boleh dituliskan Bapak dan Ibu Guru. Nanti siapa tahu bisa kita laksanakan program tersebut dengan baik. Inoka Pak Ade, bukan Ibu. Inoka, ya itu yang dari saya kemarin sore dapat inspirasi sudah dapat Nusantara. Baik, prakarsa perubahan yang pertama, adanya destinasi pojok edukasi batik Nusantara. Tentang filosofi batik berapa? Karena kita ini kan dari Sabang sampai Merauke pasti ada batik. Kita perlu kenalkan itu batik Nusantara ke siswa. Kalau yang bagus lagi seharusnya ada semacam lemari display batik-batik yang ada. Untuk menghemat ini bisa juga disuruh baca. Bang Iwan udah sakit, kita suruh mengukur panjangnya lupa karena banyak rusak. Jadi ada yang di pojok mana itu musola gedungnya Bang Iwan kan letter L itu depan sama ke arah dia. Itulah nanti bisa digunakan batik Nusantara. Misalnya batik Pekalongan itu punya filosofi beda dengan batik Banten, beda dengan batik Junjutan atau Parangkusumo. Itu ada motivasi, ada filosofinya. Paling tidak anak bisa belajar tentang batik karya Nusantara, karya nenek moyang kita, bahwa syarat dengan motivasi filosofi. Jadi menggambarkan apa dan sebagainya, misalnya batik Mega Mundur menggambarkan kehidupan, ya gitu ya. Yang menurut dari Pekalongan itu menggambarkan kejayaan, kegembiraan dan sebagainya, dan lain sebagainya. Artinya anak nanti selain tantangan batik, ternyata batik itu tidak hanya lukisan, tetapi menggambarkan cermin dari kepribadian. Baik, usul yang sangat luar biasa. Bapak memang perlu diketahui, memang Bapak penuh dengan filosofi. Iya, jadi literasinya sangat luar biasa sekali untuk bisa membangkitkan semangat anak-anak untuk berliterasi. Ya, salah satu yang bisa itu ya Pak ya. Oke, ada lagi mungkin Pak Haji terkait beriman, bertakwa dan beramal mulia. Adakah program yang ingin disampaikan yang baru dari Pak? Ya, terima kasih. Selama ini memang kita sudah berusaha untuk menanamkan kegiatan keagamaan untuk melengkapi kepribadian anak. Selain anak
kegiatan keagamaan, mulai dari kultum, baca surah Yasin, dan zikir, tahmid, tahmid sebagainya. Dan kita juga menekankan anak-anak itu supaya bersalam, absus salam, sebarluaskan salam. Namun kadang-kadang kita belum sepenuhnya karena masih bisa terikat dengan lampu pagi gitu. Bagi kalian sih assalamualaikum gitu. Tapi ya itulah namanya kita di Indonesia seperti itu. Tidak nggak harus ya mengucapkan salam gitu. Tapi alhamdulillah anak udah terbiasa bersalaman pada bapak dan ibu guru di mana sebelum bertemu dulu salaman dulu. Dan samping itu barangkali nanti yang belum tercapai memang penekanan pembacaan Al-Quran. Anak itu dapat membaca dan menulis Al-Quran. Memang di sini saya belum bisa berhasil dalam saya bertugas selama 7 tahun. Dan namanya saya sudah berusaha anak-anak yang mau belajar Al-Quran datang ke Bapak tiap hari A misalnya, tapi ternyata itu belum berjalan. Kalau misalnya disuruh datang untuk Pancasila banyak beda dengan terpadu. Nanti ke depan insya Allah bisa dipergunakan lagi minimal anak lulus dari sekolah ini mampu membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid yang benar dan mempraktekkan ibadah dengan baik dan benar itu. Dan nanti mungkin untuk kedepannya karena saya hari ini adalah hari terakhir tugas saya Bu, tanggal 15 Juli. Tetapi absen masih ya bulan ini berarti masih sih. Sertifikasi udah terakhir. Alhamdulillah saya masih diberikan sehat. Iya sehat panjang umur gitu sampai masa tugas saya selesai untuk dari pemerintah. Mohon itu saya mohon doanya juga pada Bapak Ibu Guru untuk saya diberikan kesehatan panjang umur tapi tetap kita bersilaturahmi ya. Hanya itu Bu, barangkali nanti ke depannya bisa diprogramkan masalah penekanan kepada anak mampu baca Quran dan beribadah dengan baik dan benar gitu. Dulu saya punya program waktu panggilan masuk sini sekolah dasar yang berbasis madrasah gitu. Baru beberapa tahun di sini dia udah pindah gitu. Jadi akhirnya enggak lagi ya. Jadi itu saya kira mohon maaf apabila ada kurang berkenan. Nyambung ke Pak Haji yang kelupaan. Jadi kedepannya harus dimaksimalkan juga yang kebaikan tadi kan ada sekarang kita nih Bu ada kebaikan yaitu dana satu jagat. Nah itu bisa dihidupkan dan dimaksimalkan. Saat ini kan belum maksimal nih, terutama guru laki-laki. Di kelasnya paling hanya menghasilkan Jumat hanya beberapa kan. Itu. Jadi ke depan ini harus maksimal. Yang pemanfaatnya karena satu jaga menyelesaikan permasalahan. Contoh siswa yang pakaian seragamnya tidak layak bisa dibelanjakan dibelikan dengan dana itu. Yang sepatu kan sudah dilaksanakan dulu ya sudah beberapa murid yang bisa termasuk kultum sekarang sudah punya tempat duduk untuk khusus kultum jadi nggak tinggi nggak lesehan tapi tahu kan gitu jadi sudah ada diberikan tapi kan depannya bisa ditambah lagi kan gitu supaya maksimal. Mungkin ada teman-teman lain lagi di sudut sana musola kan mulai pengerjaan besok kita tempat itu untuk supaya anak termotivasi dari musola dan tempat duduk dan bujana dan sebagainya. Sudutnya itu sudah saya foto juga kemarin. Paling tidak terkait dengan aksesoris keagamaan yang pojok itu biar kelihatan. Biar kan belum tersentuh gitu. Jadi kedepannya biar untuk motivasi anak lebih peduli, lebih rajin ke musola, paling nggak ada daya tariknya apa yang kita berikan. Contoh tadi tempat itu yang Timur Tengah ya, sudah ada
nanti sudutnya itu kita kasih ornamen berjenis literasi yang bisa menggairahkan. Bisa sampai hadiri ke depan di belakang sana terkait dengan program yang kelas 1, kelas 4 sudah kurikulum merdeka. Paling tidak di belakang ada destinasi toleransi beragama. Jadi pakai spot apa itu namanya banner yang menggambarkan tempat-tempat ibadah, dan nanti kalau misalnya non muslim mau ngadain di belakang, kalau kita kultum di depan, dia bisa di sana. Nanti ada masjid, wihara, terus lagi apa tadi gereja misalnya, ada destinasinya dan gitu. Jadi akan dikenalkan ini tempat ibadah kita agama yang diakui negara, termasuk tempat ibadahnya, pura dan wihara dan sebagainya gitu. Paling nggak bisa panakan itu loh. Kan nggak semua orang bisa lihat, anak-anak tahu, supaya ada jiwa toleransinya juga dan ada empati, saling berbagi dan sebagainya. Terima kasih Bapak. Ya, itu berarti yang boleh bertangan. Baik, ada lagi yang mau menambahkan kira-kira program yang bisa kita lakukan terkait dengan pencapaian visi kita ke depan. Mungkin Pak Adit ada yang mau disampaikan terkait dengan program wawasan lingkungan, ini mau ditambahin? Ya, mungkin tentang wawasan lingkungan ada sedikit. Kemarin udah ada wacana juga sih nih, udah mau kerjasama juga. Nanti di tahun ajaran baru ini kerjasama sama rumah sedekah apa gitu loh, ada di Jagakarsa. Intinya sih dia kerjasama tentang lingkungan yang khususnya minyak jelantah kemarin. Jadi nanti dari situ sebenarnya minyak jelantah itu bisa dijadikan sumber energi terbarukan lagi atau sumber bahan bakar baru untuk kendaraan bermotor, dan nanti juga hasilnya juga untuk sedekah kepada masyarakat yang kurang mampu atau kaum duafa seperti itu. Yang kedua tentang menciptakan energi ramah lingkungan yang ingin kita coba terapkan di sekolah kita. Mungkin nanti sambil riset atau ada informasi dari Bapak Ibu guru yang lain, sehingga kita dapat menciptakan energi yang ramah lingkungan ke depannya. Seperti itu. Kerja sama-sama itu yang bikin air jadi bahan bakar. Iya, itu sama seperti yang lagi viral ya. Iya, lagi viral. Air jadi bahan bakar ya. Iya, baik, terima kasih Pak Andri. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Pak Andri punya gagasan apa Pak Andri terkait program Prakarsa Perubahan untuk sekolah kita? Kalau saya ada itu SKO Pak. Boxing. yang mampu mengakomodasi siswa dalam mengikuti lomba-lomba di sekolah. Oh gitu. Jadi kayak sama ada prestasi akademik, jadi tidak dadakan gitu melatihnya gitu. Hanya dari jauh hari itu udah kita bentuk berita mati gitu. Seperti itu. Oke, baik. Ya, ada lagi? Bu Tuti mau menambahkan? Boleh? Sama sebenarnya Mungkin kayak contohnya di SD itu suka ada Ini ada OSN. ini ditambah eskul IPA, eskul matematika, karena di sekolah anak saya tuh ada dari itu. Jadi saat ada program kita nggak gerobak-gerobak, mau kasih ini seperti itu. Ya, biasanya emang kita cuma cabut-cabut aja ya. Jadi anak yang pintar mana nih? Ditambahkan eskul Betul. Dan guru yang melatih sudah tetap dia ya. Betul. Iya, betul sekali. Boleh sepakat. Nah, sip. Ada lagi Bumi? Mau nambah eskul lagi? Enggak sih, udah cukup, udah banyak ya. Cuma mau itu aja sih, kayak fasilitas di kelas kan masih ada beberapa yang kurang. Contohnya kalau di kelas saya harapannya sih ada sound system untuk kelas. Jadi audio di kelas itu bisa bagus gitu. Terus kalau misalnya kultum, kalau hujan kan selama ini kita terkendalanya sentral dari ruangan itu nggak maksimal masuk ke dalam kelas
tuh ya, jadi suara tuh muang-muang nggak jelas di dalam gitu, padahal itu udah maksimal banget guru agama dan di ruang TU-nya gitu kan. Tapi ketika di dalam kelas yang kita dengar itu hanya dengungan-dengungan aja gitu. Harapannya sih itu di setiap kelas ada satu-satu gitu. Jadi terus ketika kita mau pakai alat peraga seperti fokus juga langsung bisa connect ke audionya gitu. Harapannya sih itu. Harapannya Pak Ari dicatat sebagai barang. Itu sudah dimasukkan ke AKS. Realisasi. Oke. Tinggal nanti saat pembuatan RKS sampaikan dengan tim RKS biar dimasukkan, artinya kan tahun 2025. Kemarin sih sudah Pak, waktu RKS yang kemarin itu sudah dimasukkan yang udah berarti realisasi. Tunggu 2024. Semoga tidak ditolak gitu ya. Iya. Masalahnya kalau lagi kultum pas hujan tuh nggak maksimal banget di dalam kelas gitu Pak. Ini dari isi hati guru paling dalam. Sound itu harus punya banyak. Kalau saya di Tukeran 03 kan banyak banget. Ini berlebih. Di atas. Cuma jangan semua yang besar yang kita punya nih Mas. Jadi selama ini kan kita punya yang besar itu kan ini, yang portable. Nanti diusulkan portable itu ya, jadi kan bisa dibuka apa namanya? Artinya dibawa ke kebun sama ke belakang tinggal narik aja gitu. Jadi ya. Oh, kemarin yang hadiah kenang-kenangan ada di mana itu? Belum coba nih. Oh, kenang-kenangan ada barangnya Pak. Kalau kenang-kenangan kemungkinan dibuat yang mau pernah tugas itu juga nih. Kalau lagi, ya nanti di ini kan. Nah, saya ini sambil diingatkan Bu Nur. Nanti kalau kemarin waktu RKS dibuat berarti ada di tahun 2024. Oke? Siap Pak. Ya, baik. Terima kasih. Ada yang mau ditambah Bu Jumani baru datang? Oh, sudah cukup. Baik. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ya. Waktu UMKM. Apa Pak? UMKM-nya ada berjalan. Oh, ya. Kemarin kan sambil saat liburan kan pada pulang ke daerah masing-masing. Mungkin ada evaluasi daerah dibubarkan di sekolah, paling tidak selain dikasih ke siswa, ke guru dan sebagainya. Contoh Bujur kemarin ke Madura, ada inovasi yang ada di sana. Nanti bisa dikembangkan dan sebagainya. Inovasinya apa Bu Jumani? Bentar aja mau makan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Itu adalah perasaan perubahan program-program yang kita harapkan bisa mencapai terwujudnya visi kita yang tadi sudah kita coba diskusikan. Dan ini sedikit transformasi dari sekolah kita di masa lalu yang kita tahu lah Bapak yang lebih tahu itu seperti apa bentuk sekolah kita dan sekolah kita kini yang sudah mulai berkembang dan yang kita harapkan nanti adalah sekolah yang menjadi lebih baik lagi. Baik, mungkin dari saya terkait dengan diskusi yang kita lakukan pada kesempatan kali ini, saya cukupkan cukup sekian. Akhir kata, mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi kepada Bu Yuni. Terima kasih Bu Yuni. Terima kasih. Seru sekali ya diskusi pada siang hingga sore hari ini. Saya bilang 110 ternyata 200 karena saking asiknya dan aktif sekali Bapak Ibu semuanya memberikan masukan, saran serta pendapat, apalagi dengan kepala sekolah yang sangat inovatif yang sudah terkenal, sudah mendunia. Pastinya banyak inovasi-inovasi atau terobosan-terobosan yang walaupun PLT tidak sehebat Pak Moklas, saya pernah PLT juga, tapi tidak bisa atau belum bisa ya waktu itu. Setahun juga saya akui Pak Moklas sudah satu kali lagi PLT dapat piring ya, karena sudah spesialis PLT. Kalau saya baru sekali aja PLT dan itu saya berdoa mudah-mudahan nggak dapat lagi. Ngurus satu sekolah saja dan sekolah imut saya mudah-mudahan lebih maksimal. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah begitu aktif mengikuti
diskusi yang dilakukan dipimpin oleh CGP Ibu Devi Dwi Jayanti yang sudah begitu semangat sekali dan antusias ditanggapi oleh teman-teman semuanya. Saya biasa kalau sudah terakhir mau tanya bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah melakukan sesi ini, rasanya bagaimana? Oh, senang, semangat. Apalagi? Oh, bahagia, termotivasi. Inovasi yang muncul pastinya ada ya, dan mudah-mudahan setelah dirumuskan kemudian dibahas di sini, sesi selanjutnya adalah tugas dari Ibu Devi melaporkan kepada kepala sekolah dan nanti laporannya juga secara tertulis kepada saya. Dan satu tugasnya yaitu jangan lupa menginput survei, nanti ada survei 5 dari guru minimal atau semuanya ya, semuanya minimal 5, kalau 100 boleh. Kemudian 5 dari siswa setelah Bu Devi dari sebelum CGP sampai CGP itu pasti anak-anak akan memberi masukan ya, dalam arti tanggapan umpan balik, dan dari Bapak Kepala Sekolah juga. Dan nantinya Ibu Devi kegiatan yang dilakukan 1 minggu sebelum PI, yaitu PI 3 ya, sebelum PI 3 ini PI 2 Bapak Ibu, jadi saya sudah hadir 2 kali di sini. Nantinya akan menginput survei di LMS ya, survei yang sudah satu-satu dimasukkan di LMS. Demikian juga nanti saya akan memasukkan juga tugas saya untuk sesi pendampingan di PI 2 ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan tidak ada hal yang selama langkah kita adalah langkah kebaikan, tidak ada yang sia-sia. Insya Allah banyak ilmu yang bisa kita dapatkan, baik Bu Devi Yanita Dijayanti yang sedang berjuang sampai November nanti, dan saya juga berjuang mendampingi. Dan ini adalah kesempatan saya yang ternyata habis ini tidak bisa lagi kepala sekolah, guru kalau bukan guru penggerak tidak bisa menjadi pengajar praktek. Jadi saya ternyata ya kalau dibilang keputusan tepat ya semuanya saya jalani. Sebetulnya saya sekolah penggerak juga lulus, cuma saya mundur bareng Bu Zulaika. Saya bareng bertiga dengan Pak Zainuddin maju, nggak boleh mundur karena masa jaga kasar mundur semua. Kalau Bu Zul kan mundur untuk maju, kalau saya mundur, aku mundur, kalau saya memang mundur karena saya baru ya di Jakarta, baru kemudian kalau Bu Zul kan ada iming-iming, kalau saya kan Rita Sugiarto doang, nyanyi doang. Jadi kalau saya terus terang pertama baru, kemudian saya harus melihat aset dari sekolah. Susah kalau saya mau kembangkan mana ya, kembangkan di Maribin ya, saya kembangkan kan di sebelah bin. Tapi yang aman sekolah seperti itu. Iya, sepanjang 2 tahun tidak ada LSM, wartawan bulit. Tidak ada, tapi saya boleh berbangga, sombong dong. Saya 8 tahun di kepala sekolah itu tidak pernah dikejar-kejar wartawan. Mungkin wartawan nggak ada yang perlu diberitakan kali ya. LSM juga nggak doyan. Alhamdulillah, saya sekolahnya besar. Dulu 5.555 sebelum saya pindah ke Jakarta. Tetapi tidak doyan juga sama. Karena kalau saya datang, saya banyak-banyak Idul Fitri. Mohon maaf, saya nggak pelihara. Karena saya nggak pelihara, saya nggak pernah didatangi. Benar, saya sudah 3 sekolah ya. Kepala sekolah sudah 3 tempat, tidak jadi langganan sih. Kadang walaupun paralel pagi petang, yang pagi didatangi saya enggak. Ya itu alhamdulillah rezeki saya ya. Dan kalau memang ada demosi, saya ada banyak berkesempatan untuk belajar seperti guru hebat seperti Bu Devi dan CGP lain, itu memberi motivasi yang positif. Namanya ilmu tidak ada yang sia-sia. Ayo Bapak Ibu yang masih muda maju, karena waktu itu tidak akan terulang kembali. Silahkan mendaftar CGP untuk angkatan 10 tanggal 17 ya, dibuka tanggal 17. Saya sangat support, dan saya saja kalau guru itu
walaupun kayaknya berat, tidak akan terasa berat kalau semua itu diniati adalah semuanya ibadah, semua menambah wawasan itu adalah hal positif yang memang capek, tapi nanti puasnya itu beda dengan kita yang stuck dengan posisi PW ya, posisi wena, jadi nggak mau berdoa, udah PNS, sudah tenang apa, saya nggak pengen jadi kepala sekolah. Tidak, siapa yang mau jadi kepala sekolah, belum tentu, jangan kegeeran, karena ada seleksi. Kadang mau geeran, saya nggak mau jadi kepala sekolah, siapa yang mau nyuruh jadi kepala sekolah? Jadi kadang seperti itu. Jadi ilmu itu jangan di aku dapat apa ya di sini, nanti Allah akan tahu kok, rezeki nggak akan bertukar, karena rezeki tidak hanya uang. Saya berdiri di sini bareng Bu Devi, saya jadi sahabatnya Bu Devi. Saya kalau dalam Pak Amok pasti sudah seorang lama. Dengan teman-teman di sini jadi banyak berkenal. Saya tuh siapa sih Bu Yuni? Orang nggak kenal. Ketika saya masuk pasti dicurigai, ini wartawan apa LSM gitu ya. Tapi kalau kita sudah berkecimpung seperti ini, banyak sekali yang kenal. Saya jadi kenal dari ujung barat sampai ujung selatan, belum ke timur. Jadi saya pindah dari barat, dan saya sudah pernah di Papua 10 tahun. Jadi kan saya banyak sekali teman dan pengalaman. Jadi ayo teman-teman yang masih muda, perbanyak kesempatan jangan disia-siakan. Karena kalau sudah usia kayak saya ini udah 50 tahun, itu sudah CGP tidak diterima loh. Jadi tidak diterima, sudah expired. Sudah klik, Anda usianya sudah kelebihan, itu pasti dijawab. Kalau dulu saya waktu belum 50 dijawab Anda terdaftar sebagai kepala sekolah. Giliran saya sudah 50, Anda sudah expired. Tapi tidak apa-apa, dengan saya berkecimpung di program penggerak juga, yaitu pengajar praktek. Nanti saya ikut rekognisi untuk mendapatkan sertifikat guru penggerak. Jadi masih ada kesempatan, tapi saya harus jadi fasilitator dulu. Ini pelajar ngomong di depan aja sudah bagian literasi ya. Saya senang sekali bersama dengan Bapak Ibu semuanya dari siang hingga sore hari ini. Saya sudah ditelepon anak saya tinggal di sekolah. Saya sudah keliling dari pagi ke Depok, ke pesantren, ke dinas, baru ke sini, balik lagi ke Jakarta. Mudah-mudahan saya diberi kesehatan karena saya shoemaker, pakai motor kemana-mana. Kalau pakai mobil nggak nyampe, muter-muter yang sejam jadi 2 jam, 3 jam karena susah diprediksi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih Bu Devi, sukses selalu. Pak Moklas, terima kasih banyak untuk dukungan dan kesempatan yang diberikan baik Bu Devi maupun saya bisa bersama Bapak Ibu semua di sini. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan semangat. Yang penting semangat. Saya Ari dari Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Planningnya sampai jam 3, sampai semangatnya sampai jam 5 ya. Bonus. Iya, Bapak, terima kasih. Sehat selalu ya Pak. Kirain Bu Jum tadi.